Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, eh, mahasiswa PJJ YN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A11 dengan NIM 2281300523. Perkenalkan pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah penelitian yang berjudul Psikoterapi Perspektif Al-Quran terhadap Kesehatan Mental. Latar belakang judul ini adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental, spiritual, moral maupun fisik dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai dasar dalam proses penyembuhan, di mana psikoterapi Islam sangat diperlukan sebagai upaya penyembuhan jiwa atau ketidakseimbangan jiwa. Al-Quran itu diturunkan untuk mengubah pikiran, sikap, dan perilaku manusia, sehingga penting dalam ilmu kedokteran. Psikoterapi Islam juga mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya. Kemudian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana psikoterapi perspektif Al-Quran dapat digunakan sebagai upaya penyembuhan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, namun masih banyak individu yang mengalami gangguan mental dan spiritual, di mana psikoterapi Islam sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri, optimis, dan kekebalan dari orang yang mengalami gangguan tersebut. Kemudian novelty atau kebaruan daripada penelitian ini adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan pendekatan psikoterapi Islam yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah, di mana penelitian ini juga berfokus pada implikasi tilawah Al-Quran terhadap kesehatan mental, sehingga memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang bagaimana Al-Quran itu dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan mental. Kemudian yang selanjutnya yakni psikoterapi landasan teori. Ada beberapa landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama yakni psikoterapi Islam sebagai proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental, spiritual, moral maupun fisik dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai dasar dalam proses penyembuhan. Kemudian yang kedua yakni Al-Quran itu diturunkan untuk mengubah pikiran, sikap dan perilaku manusia, sehingga penting dalam ilmu kedokteran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ini psikoterapi Islam mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya. Kemudian metode daripada penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, di mana subjek penelitiannya adalah individu yang mengalami gangguan mental dan spiritual. Adapun penelitian ini dilakukan selama bisa dikatakan kurang lebih dari 6 bulan. Kemudian prosedur atau tahapan penelitian ini yang pertama yakni pengumpulan data melalui wawancara dengan individu yang mengalami gangguan mental dan spiritual. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua yakni analisis data untuk menemukan pola dan tema yang terkait dengan implikasi tilawah Al-Quran terhadap kesehatan mental. Kemudian yang selanjutnya, teknik mengumpulkan data, di mana di sini data dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang mengalami gangguan mental dan spiritual. Adapun untuk teknik analisis dan validasi data, di sini data dianalisis menggunakan analisis tema untuk menemukan pola dan tema yang tepat yang akan digunakan dengan implikasi tilawah Al-Quran terhadap kesehatan mental itu sendiri. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tilawah Al-Quran memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan mental,
Individu yang melakukan tilawah Al-Quran mengalami peningkatan kepercayaan diri, optimis, dan kekebalan, di mana tilawah Al-Quran juga membantu individu dalam mengatasi gangguan emosional dan spiritualnya. Kemudian yang terakhir, yakni kesimpulan daripada penelitian ini menunjukkan bahwa psikoterapi perspektif Al-Quran dapat digunakan sebagai upaya penyembuhan kesehatan mental. Kemudian tilawah Al-Quran juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan mental, sehingga dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan mental itu sendiri. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi psikolog dan staf rumah sakit jiwa atau khalayak umum yang mengalami gangguan mental untuk meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai media layanan terapi Al-Quran terhadap orang dengan masalah kejiwaan. Baik, demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk pribadi saya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.